Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama Sarifinya, guru mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia ini juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena adanya keberagaman tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, masalah sosial munculnya disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial akan muncul ketika kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara merata. Permasalahan sosial ini juga dapat meluas kepada keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial dan budaya antara lain: 1. Menimbulkan konflik sosial dan budaya antar suku bangsa, antar golongan, atau antar kelas sosial, sehingga menyebabkan timbulnya perilaku-perilaku merusak, primordialisme, separatisme, dan sebagainya. Primordialisme yaitu menganggap sukunya ini lebih baik daripada suku yang lain. Separatis yaitu memisahkan diri dari kelompoknya. Yang kedua, menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadinya perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, menimbulkan sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, menimbulkan stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Yang kelima, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu permasalahan yang disebabkan oleh keberagaman ekonomi. Yang pertama, kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dampak dari kemiskinan ini akan menimbulkan adanya tingkat kriminalitas yang tinggi, karena umumnya kriminalitas yang tinggi terjadi karena desakan kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga munculnya dorongan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat ini menyebabkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat akan menurun. Menurunnya kerukunan ini akan menimbulkan kurangnya rasa kebersamaan yang akhirnya dapat memicu munculnya sebuah konflik. Yang ketiga, pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Yang keempat yaitu kesenjangan penghasilan. Selanjutnya, permasalahan yang muncul karena keanekaragaman gender. Sesungguhnya, perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Nah, apa aja sih masalah yang muncul karena keanekaragaman ini? Yaitu yang pertama, munculnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian ini mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab, sehingga terjadinya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. 2. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Permasalahan dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. 4. Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli pada anak. Nah, apa aja sih akibat yang
timbul karena adanya permasalahan pada keanekaragaman kehidupan masyarakat ini. Yang pertama yaitu perpecahan pada masyarakat. Perbedaan kepentingan dalam masyarakat seringkali menimbulkan masalah sosial. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat jika tidak diselesaikan akan menyebabkan konflik. Dampak negatif yang muncul akibat adanya konflik ini yaitu menyebabkan rusaknya hubungan antara sesama anggota masyarakat, menyebabkan kerusakan harta benda, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang pada ujungnya menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, menurunnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, ditandai dengan perubahan kepribadian pada individu, seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat permasalahan yang muncul. Setelah kita membahas materi kita hari ini, ternyata keanekaragaman di Indonesia bukan hanya sebagai sebuah nikmat, tetapi sebagai sebuah tantangan maupun ancaman yang akan memunculkan masalah dan akibat dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat Indonesia. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.